Shalom jemaat Gembinu Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Ajakan beribadah. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian pembukaan yang terambil dari PKJ 3, baitnya yang pertama, ajaib namanya. Kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kami percaya kami hidup sampai sekarang ini, itu adalah karena kasih kemurahan-Mu. Dan saat ini Engkau juga telah melayakkan kami, perkenankan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga. Tuhan Yesus, kami percaya tangan kasih-Mu yang akan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini, kami dapat mengikutinya dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus yang akan memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuduskan hati dan pikirannya Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga berkati setiap jemaat yang akan mendengarkannya, agar kami semua yang mendengarkan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan Tuhan Yesus berikan. Dan setelah kami mengerti dan memahaminya, kiranya firman Tuhan itu dapat berkenan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu butuh firman-Mu, sehingga ketika kami menjalankan kehidupan kami mempunyai petunjuk yang berasal daripada-Mu, sehingga kami tidak tersesat oleh keinginan-keinginan duniawi kami atau keinginan-keinginan nafsu kami, tapi kami mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan Kristus untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai selesai, agar kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Wemi Amanyo Kunyo. Kami persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah rumah tangga. Saya merasa bahagia sekali bahwa walaupun ibadah ini masih dilakukan dengan cara online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa begitu baik, begitu besar, begitu sayangnya Engkau terhadap kami ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami semua, keluarga lepas keluarga, di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan mau tutup bungkus kami semua dengan roh-Mu yang kudus, agar kami boleh berada dalam satu kebersamaan dengan Tuhan pada saat kami mendengarkan firman tersebut. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman ini Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tutup bungkus dengan roh-Mu yang kudus. Berikan hamba hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga ketika hamba berkata-kata, semuanya semata-mata karena Tuhan, bukan karena hamba. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Nats bacaan kita, ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu tepatnya dari Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan nats tersebut, maka saya akan membacakannya. Perikopnya berjudul Doa Kepercayaan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku
kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan firman kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, tema pada malam hari ini saya coba beri judul berseru-seru tak kenal lelah. Kalau kita baca dari Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan itu diulang-ulang. Ya, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Makna dari berapa lama lagi ini dapat digambarkan bagaimana Daud merasakan satu hal yang sangat berat. Pertanyaan itu terus diutarakan kepada Tuhan. Bahwa ada satu rasa kekhawatiran, ada satu rasa ketakutan yang timbul di dalam diri Daud. Bagaimana dia harus menghadapi begitu banyak tekanan dari musuhnya. Sama halnya dengan kita manusia. Setiap kita manusia pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Tidak terkecuali dengan kita yang pada malam hari sedang beribadah lewat media online. Masalah itu bisa apa saja. Apakah itu masalah dengan pekerjaan kita, masalah dengan rumah tangga kita, ataupun mungkin masalah dengan kehidupan anak-anak kita. Masalah itu kadang datang tidak diduga dan sampai-sampai membuat kita menjadi putus asa, membuat kita seakan-akan sudah tidak mampu lagi menghadapi masalah tersebut. Di dalam bacaan kita, yaitu Mazmur 13 ayatnya yang kedua, sangat terlihat bagaimana Daud sampai berseru dengan sebuah gambaran yang sudah sangat putus asa. Dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud sendiri sempat mengalami apa yang dinamakan keputusasaan. Di dalam Mazmur 13, dia menuliskan hal tersebut. Daud sepertinya sudah kehilangan semangat dan menyerah pada keadaan. Sama halnya dengan kita, pasti kita pun pernah mengalami masalah yang sama yang dihadapi oleh Daud. Banyaknya doa yang kita panjatkan tidak henti-henti, seakan-akan terasa sia-sia, karena tidak ada jawaban daripada Tuhan. Pergumulan dengan masalah yang kita hadapi terasa begitu berat. Kita sudah memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Lalu kita berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Seperti yang tergambar dalam ayatnya yang ketiga. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berkata kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa usaha keras selalu membuahkan hasil
yang memuaskan. Sebagai gambaran Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga pernah mengalami masalah seperti yang Daud rasakan. Manakala saya harus menyelesaikan sebuah kasus hukum yang telah berjalan lebih dari 2 tahun. Biasanya kami, para pengacara, kalau bertemu dengan rekan-rekan kepolisian, ya kita selalu bertanya, sudah berapa lama kasus itu berjalan? Ya, andai kata sudah lebih dari 1 tahun, ya, maka kita akan sering menggunakan istilah sudah masuk ulang tahun yang pertama, atau kalau sudah lebih dari 2 tahun, sudah masuk di dalam usia ulang tahun yang kedua misalnya. Dan kasus yang kebetulan saya tangani ini memang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Pada saat itu saya dapat melihat dan merasakan bagaimana klien saya sudah menyerah. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa kalau memang orang tersebut tidak mau bayar dan akan pasang badan, artinya menyerah, dia tidak akan membayar apapun, ya, maka klien saya katakan kepada saya, biarlah kita masukkan saja dia ke dalam penjara. Ya, kebetulan sekali memang klien saya ini adalah orang yang cukup punya uang, ya, bahkan dia mengatakan kepada saya, biar saya kerjain nanti dia pada saat dia di penjara. Tapi dengan kesabaran, dengan ketenangan, saya katakan kepada klien saya, sudah Pak, tidak usah khawatir, saya percaya kasus ini akan selesai. Nah, saya merasa bahwa klien saya cukup khawatir karena ada satu cerita lucu. Salah satu dari kuasa hukum lawan saya tersebut mengatakan kepada saya bahwa dia akan angkat jempol, ya, kalau saya mampu menyelesaikan perkara ini. Karena saya tahu memang penasihat hukum dari lawan saya tersebut adalah seorang pengacara yang sudah punya nama besar, ya, dan tidak sembarangan. Ya, tapi tidak tahu, pada saat itu saya punya satu keyakinan yang sangat besar, ya. Dan saya sekali lagi katakan kepada klien saya bahwa kasus ini akan selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya coba lakukan? Ya, saya berdoa di dalam diri saya dengan keyakinan yang sangat tinggi. Saya katakan kepada Tuhan bahwa saya hanya berserah kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan karir saya. Saya memiliki tanggung jawab yang besar kepada klien saya, dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh klien saya kepada saya akan saya buktikan untuk saya selesaikan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saya. Dan puji Tuhan, tepat masuk ulang tahun yang kedua, kasus tersebut bahkan lebih, ya, akhirnya boleh selesai dengan baik. Nah, di mana lawan saya tersebut akhirnya membayar uang seperti yang dimintakan oleh klien saya. Dan kuasa hukum dari lawan saya tersebut mengatakan kepada saya, Anda luar biasa. Tapi saya katakan bahwa ya, ini bukanlah kemampuan saya, ya.
Semua itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, atau saudara sekalian juga mengalami hal yang sama yang pernah saya alami. Mungkin sampai dengan saat ini belum ada jawaban atas pergumulan yang sedang kita alami. Mungkin sepertinya terlalu besar masalah yang kita hadapi, bahkan terasa seperti tiada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka mata rohani kita untuk melihat akan kebesaran Tuhan yang jauh melebihi apapun. Saya coba kutip dari Mazmur 34 ayat yang ke-18 yang mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, saya percaya ini, Bapak Ibu. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan, bahkan rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Dia lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena itu, kita jangan menjadi lemah dan jangan juga mudah untuk berputus asa. Mazmur 25 ayat yang ketiga mengatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Dan itu saya buktikan, Bapak Ibu sekalian. Oh, ketika saya menyelesaikan kasus tersebut, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membuat malu karir saya. Tuhan tidak akan menghilangkan rasa tanggung jawab serta kepercayaan klien yang sudah diberikan kepada saya. Karena saya percaya dengan firman Tuhan tersebut. Yang terpenting bagi kita semua adalah jangan pernah putus asa di dalam berdoa dan berharap kepada Tuhan. Apakah itu terkait dengan pekerjaan kita, karir kita, kesehatan kita, persoalan rumah tangga kita, atau mungkin persoalan dengan anak-anak kita. Percayakanlah semuanya hanya kepada Tuhan, bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan PKJ nomor 184, bait yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia.
Mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Untuk itu saudara-saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memberikan persembahan syukur di rumah kita masing-masing dengan memasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah diberikan. Atau bisa juga ditransfer langsung ke rekening Jemaat Gimindo Nazaret sesuai dengan yang ada di layar monitor saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan ajakan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita nyanyikan PKJ nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini, kami mempunyai pegangan hidup yang benar yang berasal daripadamu. Sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami dapat berjalan di jalan yang Tuhan Yesus ajarkan dan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik dari yang apa yang kami punya yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, agar kiranya dapat kami pakai di dalam pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah pelayanan Gimindo Nazaret. Tuhan Yesus, ajari kami, para hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik, dengan benar, dengan jujur, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dapat dipuji dimanapun pelayanan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan yang telah terkumpul ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari keluarga besar Rambing.
Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh pelayan firman Tuhan, Bapak Penatua Wemi Amanu Punyo. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap keluarga yang sudah hadir di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, semata-mata untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengembirakan hati Tuhan, walaupun ibadah yang kami lakukan ini dilakukan dengan cara online. Hamba mau berdoa untuk masing-masing keluarga yang terhimpun di dalam jemaat Nazaret. Biarlah Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, rejeki, nikmat, rahmat yang melimpah di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan, Tuhan mau memberkati. Apapun yang menjadi kendala dalam pekerjaan maupun usaha yang kami lakukan, Tuhan mau lalukan itu daripada kami semua. Karena kami begitu yakin dan percaya, ketika kami bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak akan pernah jauh daripada kami. Menyerahkan seluruh pergumulan rumah tangga kami masing-masing, apapun yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga gereja kami Tuhan Yesus. Di dalam masa pandemik ini, begitu banyak biaya yang kami butuhkan untuk operasional daripada gereja kami. Tetapi kami terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kami bersandar berharap kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya setiap biaya yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan telah sediakan semuanya itu. Karena semata-mata yang kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, setiap rencana kerja yang dilakukan oleh MPH, pendeta maupun kami para majelis, Tuhan tidak akan pernah melepas tangan. Tuhan akan bantu menyelesaikannya. Seluruh program-program gereja yang terkait dengan pertumbuhan gereja, khususnya jemaat Nazaret, juga Tuhan akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang sakit, hamba serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hamba tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun hamba meyakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengetahuinya. Dan atas jamahan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan seturut dengan doa dan harapan masing-masing daripada mereka. Mereka-mereka yang berulang tahun atas ketambahan usia juga hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka rasakan, mereka nikmati terkait dengan pertambahan umur tersebut, semua semata-mata karena kasih sayang Tuhan, karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Bangsa dan negara, kami juga doakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
presiden, wakil presiden, para menteri, sampai kepada pejabat yang paling rendah di lingkungan kami, RT. Tuhan mau memberikan mereka semua hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin, boleh melaksanakan jalannya roda pemerintahan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Jaga pelihara bangsa ini Tuhan Yesus, jauhkan daripada segala macam cobaan, godaan ataupun hal-hal yang ingin merusak, memecah belah persatuan bangsa ini. Tuhan mau jauhkan daripada bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak harapan-harapan yang kami ingin sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan telah mengerti dan mengetahuinya satu demi satu, walaupun belum kami utarakan. Oleh karena itu Bapa, miringkan telinga pengasihan Tuhan, lalu dengar dan sahutilah setiap permohonan kami. Dan kami sempurnakan doa kami ini Bapa, dengan doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan bagi murid-murid dan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya seluruh jemaat diberkati oleh firman Tuhan dan puji-pujian yang telah kita dengar dan kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.